Halo semua, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar kebijakan publik. Nah, ini saya rekam, jadi biar nanti teman-teman punya rekamannya. Mungkin nanti saya coba upload di Google Drive. Nanti coba saya agak-agak lupa caranya, tapi nanti coba saya cari caranya. Saya akan share terkait dengan materi pada siang hari ini. Mana ya? Sebentar. Oke, ini kita akan bicara konsep dasar kebijakan publik ya. Jadi kita baru akan ke sisi teori konsep-konsep dasar awal ya, mengenai konsep dasar kebijakan publik. Yang pertama, sebetulnya ada perbedaan antara kebijakan policy dengan kebijaksanaan atau wisdom. Karena orang kadang tidak bisa kadang beberapa itu agak menyamakan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi sebetulnya kebijaksanaan itu lebih ke arah akal budi ya, atau sering menggunakan akal budinya. Wise ya, orang yang bijaksana dan segala macam. Dia lebih ke arah etik sebetulnya ya, dalam memahami setiap permasalahan dan segala macam. Tapi kebijakan itu serangkaian konsep ya, dan asas ataupun panduan acuan dalam merencanakan suatu pekerjaan atau program, itu kebijakan. Bijak lebih ke arah perilaku, sifat, karakter ya. Kebijakan lebih pada arah yang dalam suatu proses menyusun sesuatu ya, merencanakan sesuatu ya. Ini beda antara kebijakan dengan kebijaksanaan ya. Termasuk menggunakan kebijaksanaan itu bisa juga dalam menghadapi kesulitan ya. Tapi kebijakan itu suatu proses yang memang niatnya untuk publik, untuk masyarakat, tetapi tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tidak bisa menyenangkan semua orang itu berarti ya ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa mendapatkan manfaat. Itu artinya tidak bisa memuaskan semua orang ya. Kemudian publik. Nah, tadi ada kebijakan, ini publik. Publik itu apa? Publik itu berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur. Nah, kalimatnya adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial. Jadi masyarakat di dalam setatanan ya, satu komunitas itu perlu diatur. Jadi biar ada ketertiban, biar ada keamanan, biar ada keharmonisan dan segala macam. Maka untuk mengatur masyarakat itu dibutuhkan apa? Program yang terkandung dalam suatu kebijakan besar. Nah, begitu. Untuk apa saja? Ya nanti terkait dengan kesehatan, transportasi, pelayanan, dan segala macam. Ini kita bicara tentang publik. Jadi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan intervensi. Kalau tidak ada peran pemerintah di situ, takutnya ada chaos, pertentangan antar masyarakat. Tidak ada yang melakukan kontrol. Ya, itu kenapa kemudian muncullah pemerintah di situ. Biar tidak ada hukum rimba.
biar tidak main hukum sendiri. Ada seperangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah dan segala macam untuk mengatur publik. Ya, jadi memang kita di sini akan membahas sangat kompleks, tidak hanya masalah ekonomi ya, kalau masalah ekonomi, tapi kita akan membahas kompleks tuh. Semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan ada dampaknya bagi masyarakat akan kita bahas. Nah, ini kita langsung ke pengertian kebijakan publik. Nah, menurut Thomas Day, dia mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Whatever government choose to do or not to do. Jadi, ketika government tidak melakukan sesuatu pun, itu merupakan suatu kebijakan. Ketika pemerintah membiarkan, misalkan tidak membiarkan impor dan segala macam, itu kebijakan. Jadi tidak melakukan sesuatu kan, ya udah biarin aja. Itu pun kebijakan menurut Thomas Day. Kalau melakukan sesuatu ya berarti dia melakukan pembatasan. Kalau dia melakukan sesuatu itu kebijakan juga kan. Ya udah biarkan impor aja, udah banyakin aja gitu kan. Toh negara kita juga nggak bisa melakukan transformasi. Negara kita kurang bisa untuk melakukan adaptasi teknologi semacam itu. Hugh Hegel mengatakan bahwa suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tertentu. Jadi kebijakan publik itu ada goals-nya, ada tujuannya. Tujuannya jelas. Untuk apa? Begitu. Tujuan akhirnya apa? Ya untuk kemakmuran masyarakat, peningkatan kesejahteraan, kemudian penurunan angka kemiskinan, pada pinter-pinter semua, katakanlah semacam itu, meningkatkan human capital. Itu ada masing-masing ada tujuannya. Untuk apa kan begitu. Kemudian ini Easton mengatakan termasuk kekuasaan. Jadi kebijakan publik bisa dilakukan oleh orang-orang berkuasa. Yang tidak bisa berkuasa ya nggak bisa melaksanakan kebijakan publik dong. Kamu diamanahkan jabatan, kamu bisa melakukan kebijakan publik. Tapi ketika kamu tidak diamanahkan suatu kebijakan, kamu nggak bisa melakukan kebijakan publik. Karena dia punya wewenang, dia punya kekuasaan, dia power, gitu kan. Yang mencakup keseluruhan dari seluruh hidupan masyarakat, ya. Kemudian Lewis dan Kaplan dia mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ya. Kemudian kebijakan sebagai program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai dan praktik. Jadi di dalam suatu kebijakan itu ada nilainya. Nilai-nilai yang mendasari orang untuk mengatur itu dia punya nilai sendiri. Bisa nilai etik, bisa nilai karakter dan segala macam. Dan ini kebijakan publik sebagai sarana. Ini ada masalah nih, ada masalah ketimbangan pendapatan. Sarananya apa? Oke, kita bangun infrastruktur katakanlah di beberapa wilayah yang mungkin wilayahnya kurang strategis katakanlah. Kita bangun infrastruktur. Itu sebagai sarana. Membangun infrastruktur sebagai sarana untuk menurunkan angka ketimpangan. Itu bisa semacam itu. Kemudian menurut James Anderson, ya, sudah. Merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor yang berkaitan dengan masalah tertentu. Itu menurut James Anderson. Ya. Jadi di situ kayak serangkaian tindakan. Jadi kebijakan itu ada berbagai macam. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi menekan pengaruh dari dampak COVID-19. Kebijakannya apa? Kebijakannya itu ya, programnya banyak.
insentif pajak, insentif untuk tenaga kesehatan, vaksin, dan segala macam. Termasuk aktornya siapa? Jadi sudah jelas, misalkan kita bicara tentang untuk kebijakan fiskal. Yang aktor siapa? Ya, ada Kementerian Keuangan, ya. Ketika kita bicara kebijakan moneter, ya aktor sudah jelas, Bank Indonesia dan segala macam. Itu ada aktor di belakang. Terus kemudian Cochrane, Oles, and F. Mal mengatakan kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik. Nah ini, jadi yang saya bilang bahwa orang itu ada orang-orang politik di belakangnya. Mereka berkuasa lewat politik, lewat pemilu dan segala macam dia menang. Terus dia karena itu adalah diperoleh dari proses politik melalui pemilu dan segala macam, maka itu merupakan keputusan politik. Ya, biasanya mereka ada janji kan di dalam proses kampanye janji. Saya ingin ketika saya jadi presiden saya ingin bla 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 bla, ketika saya jadi DPR saya akan bla bla bla. Biasanya mereka punya janji-janji yang kemudian nanti dicoba untuk dilunasi ketika mereka jadi calon, jadi presiden, jadi DPR dan segala macam lah, eksekutif maupun legislatif. Larry and Gersten mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan gabungan dari berbagai keputusan, tindakan, dan komitmen. Ini ada komitmen. Ketika pemerintah komit untuk mengurangi angka ketimpangan dari sisi kesehatan, pendidikan, dan segala macam, ya komitmennya apa dong? Oke, ini pandemi gini, si Nadiem bikin apa? Ini kayak subsidi kuota dan segala macam. Itu kan untuk komitmen pemerintah agar walaupun pandemi, pendidikan tetap harus jalan. Dengan daring dan segala macam seperti ini kan bentuk dari kebijakan. Nih, tak kasih kuota, seperti itu. Dan dilaksanakan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Jadi memang kalau kamu ingin memiliki suatu ingin bisa mau kebijakan publik, ya kamu harus jadi memegang kekuasaan dulu. Maka sebetulnya ketika orang-orang itu sudah kaya ya, ketika orang-orang itu sudah kaya, mereka sudah punya kekayaan berlebih, kok masih mau nyalon presiden gitu kan, kekayaannya ratusan miliar. Ya karena mereka pengen punya kuasa. Ketika hanya kaya, tapi mereka nggak punya kekuasaan terhadap orang lain, ya paling terhadap anak buahnya atau pegawainya. Tapi tidak punya kuasa terhadap seluruh masyarakat, maka pengen jadi presiden. Dan dikenal seluruh warga. Jadi center of the attention ya. Nah, kebijakan publik jelas tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Ini goals-nya di situ. Jadi kita mencoba untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian oleh karena itu maka dibutuhkan suatu kebijakan publik yang berkualitas. Dia punya kualitas, bagus. Tidak abal-abal gitu. Dia punya kualitas publik. Namun proses implementasi kebijakan publik ini didominasi oleh conflict of interest. Conflict of interest itu adalah konflik kepentingan. Ya. Tadi yang saya bilang, ketika seorang pengambil kebijakan publik, dia adalah seorang katakanlah presiden ataupun anggota DPR, menteri itu yang berasal dari partai politik, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin akhirnya dia memperjuangkan kepentingan partainya. Contoh ketika angka untuk sembako, bansos itu kan harusnya mungkin bisa dikelola oleh masyarakat. Banyak, maksudnya di porsinya banyak lah untuk masyarakat. Tapi yang ternyata kan malah dikorupsi. Ini artinya bahwa conflict of interest. Makanya susah sekali misalkan menteri kita itu semuanya dari para profesional, kan nggak mungkin. Karena ya presiden butuh suara parpol untuk jadi presiden kan butuh suara partai politik. Partai politik punya massa, punya militan, punya audiens sendiri-sendiri. Ya susah. Makanya selalu saja dalam suatu pemerintahan itu menteri dari parpol lebih banyak daripada profesional. Ya karena
ya itu banyak kepentingan yang akhirnya ada benturan kepentingan, akhirnya ya keadilan sosial dan itu menjadi berulang. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan kategorisasi penggunaan istilah public policy ya. Public policy itu merujuk pada suatu wilayah kegiatan tertentu ya. Jadi kalau kita bicara level pemerintah itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota kan begitu. Jadi masing-masing itu diberikan wewenang untuk melakukan kebijakan publik. Misalkan Jawa Tengah dia punya program apa, misalkan pemerintah kabupaten kota dia punya program apa, masing-masing punya program merujuk pada wilayah tertentu. Oh, di Jakarta ada ganjil genap misalkan untuk ya mengontrol lah arus lalu lintas kemacetan dan segala macam. Di daerah lain ada apa? Oh, ada ini. Jadi memang pada akses tertentu. Di ASEAN, di negara-negara ASEAN juga, oh di Vietnam ada, oh di Indonesia kok nggak ada ya, di Singapura ada, kok di Indonesia ada, misalnya seperti itu. Public policy is an expression of general purposes. Jadi kebijakan publik itu adalah keinginan negara secara umum. Jadi keinginan negara itu semacam apa diekspresikan dengan kebijakan publik. Jokowi pengen nawacita, ya udah kebijakannya apa, atau laut lah, revolusi mental segala macam. Public policy is a specific proposal. Jadi ini kayak proposal ya. Jadi terdiri usulan-usulan kegiatan pemerintah. Usulannya apa? Jadi kan namanya kita buat kegiatan kan ada proposal ya kan. Kita buat proposal dulu, anggarannya berapa, kegiatannya kapan, tujuannya apa, terus nanti dicairkan terus untuk masyarakat. Terus policy as the decision of government. Ini keputusan pemerintah. Apapun yang dikeluarkan itu adalah keputusan. Baik itu keputusan menyenangkan atau tidak menyenangkan, yaitu keputusan pemerintah. Yang ditekankan sebetulnya bagi pemerintah adalah menurunkan ini, yang penting menurunkan orang yang mengalami kerugian. Terus policy as a formal authorization. Jadi kebijakan itu adalah suatu produk hukum. Jadi kebijakan itu merupakan suatu bentuk produk hukum dari kewenangan pemerintah. Ketika fokus ke omnibus law katakanlah, ya dibuat undang-undang kan begitu. Dibuat undang-undang, kemudian jadilah produk hukum. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan, dia diatur dalam suatu entah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden. Nah, itu diatur di situ. Mau apa itu bentuk hukum. Jadi suatu formal authorization, bentuk produk hukum dari kewenangan pemerintah. Nanti kalau di daerah ada perda, ada pergub. Nah, itu kan karena kalau suatu kebijakan publik itu tidak ada dasar hukumnya, nah, bisa ditertanyakan dasar hukumnya apa? Pasti ada dasar hukumnya. Jika nanti ada dari BPK misalkan ya ada penyelewengan atau dari masyarakat mempertanyakan rujukan ini dasar hukumnya apa? Kemudian public policy as a program. Jadi kebijakan publik itu memiliki banyak program dengan banyak tujuan ya. Public policy as output. Jadi mengejar kualitas output tertentu. Itu outputnya apa? Misalkan pemerintah ingin bangun jalan tol sepanjang 100 km katakanlah. Sedikit sekali 100 km. 5.000 km misalnya. Ingin membangun jalan tol 5.000 km. Itu output. Itu output ya. Inputnya apa? Misalkan anggaran dikasih uang 1 triliun, bangun 1.000 km jalan tol. Nah, outcome-nya apa? Outcome itu dampak. Jadi ada input, output, outcome. Misalkan bangun jalan tol. Inputnya apa? Anggaran, pekerja, segala macam lah ya. Ada arsitek segala macam, pembebasan lahan. Outputnya apa? Oh, terbangun 5.000 km. Outcome-nya apa? Ada dampak enggak bagi masyarakat? Baik
manfaat langsung atau tidak langsung. Oh, begini. Itu diukur, ada pengukurannya. Kita bikin suatu kebijakan tuh harus ada ukurannya. Kemudian public policy as theory of model. Jadi sebetulnya kebijakan publik itu adalah berdasarkan dari teori atau model yang dikembangkan. Contoh misalkan saya beberapa kali diminta oleh Pemda ya, beberapa Pemda, Pemprov itu untuk membuat suatu kajian. Misalkan saya di bidang pajak, kira-kira kajian saya seperti ini. Nah, dari hasil kajian saya itu, kemudian saya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ini. Ada masalah di sini. Ada problem di sini. Nah, nanti dari hasil kajian yang saya lakukan, yang tentunya dibiayai oleh pihak pemerintah daerah, akan dicoba dibuat suatu kebijakan. Jadi ini based evidence. Jadi policy based evidence. Jadi berdasarkan kajian, berdasarkan temuan dari akademisi dan segala macam. Makanya sering sekali beberapa pemerintah daerah itu bekerjasama dengan akademisi untuk membuat suatu kajian. Kemudian kajian itu digunakan sebagai dasar membuat kebijakan. Sehingga nanti ditanya masyarakat, loh ini dasarnya apa? Oh, itu ada kajian dari akademisi. Oh, seperti ini. Kemudian policy is a process. Jadi serangkaian proses. Kebijakan publik itu adalah serangkaian proses. Dari mulai penyusunan, dari mulai formulasi sampai nanti diimplementasi, dievaluasi. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita akan memahami terkait dengan peran pemerintah. Ada 3 peran pemerintah. Peran yang pertama adalah peran alokasi, kemudian yang berikutnya adalah peran distribusi, kemudian yang ketiga adalah peran stabilisasi. Ini 3 peran pemerintah. Peran pertama adalah peran alokasi. Jadi pemerintah mempunyai peran dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat dan mendukung efisiensi produksi. Jadi termasuk di sini ada penyediaan barang-barang publik yang tidak bisa dihasilkan oleh pihak swasta, private, seperti jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi kita mengalokasikan gitu. Ini misalkan mau membangun apa gitu ya. Kayak kita bikin jembatan, kayak kita bikin jalan. Beberapa program pemerintah itu kan memang tidak ada tarifnya. Jadi yaudah gratis aja gitu. Tapi kalau kemudian yang dibangun oleh pihak swasta, tentunya ada tarif rate-nya itu berapa semacam itu. Jadi, nah para pemerintah itu dalam mengalokasi sumber-sumber daya ekonomi, bangun ini, bangun itu, menyediakan ini, menyediakan itu, sehingga bisa menstimulus perekonomian. Itu tugas pemerintah. Termasuk mendukung efisiensi produksi. Jadi misalkan perizinannya dan segala macam yang menyederhanakan perizinan, nah, misalnya seperti itu. Ini alokasi ya. Karena kalau barang-barang publik tidak disediakan pemerintah, kita nggak bisa ngarepin dari pihak swasta. Wong swasta itu fokusnya ke profit kok. Fokusnya ke profit ya kita susah untuk kemudian meminta mereka untuk membangun dengan gratis atau dengan biaya yang rendah, nggak mungkin, susah. Kemudian peran berikutnya adalah peran distribusi. Ya, distribusi itu pemerintah harus membuat kebijakan agar ada pendistribusian kekayaan secara baik. Jadi biar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Ya, contoh misalkan perpajakan, kita progressive tax. Progressive tax itu semakin besar pendapatan maka nilai atau tagihan pajaknya semakin besar. Jadi
semakin tinggi gaji, maka semakin besar juga pajaknya. Ya. Maka ketika seseorang yang kaya itu dikenai pajak yang lebih tinggi, nah uang yang diperoleh dari pajak dari orang yang menengah ke atas digunakan untuk program-program kemiskinan misalkan. Jadi itu namanya redistribusi pendapatan, mendistribusikan kembali. Nah, gitu. Subsidi misalkan subsidi energi, non energi bagi yang premium, ya mungkin mau dihilangkan ya. Dulu ada minyak tanah kemudian diganti dengan gas 3 kilo. Walaupun gas 3 kilo itu katanya sangat ada unsur-unsur yang membahayakan. Nah, terus berikutnya ada kita melalui program pengentasan kemiskinan, ya kita program pengentasan kemiskinan dari hasil pajak kita buat program kemiskinan, terus bantuan pendidikan yang kurang mampu dikasih beasiswa, dikasih bidik misi, dikasih bantuan UKT macam-macam lah. Kemudian bantuan kesehatan BPJS, ya, nanti dikasih subsidi pemerintah, nggak usah bayar segala macam. Jadi ini peran distribusi. Jadi orang yang kaya itu mensubsidi orang yang miskin. Ya, jadi itu prosesnya semacam itu. Pemerintah yang sebagai regulator ya dia melaksanakan itu. Ini ada duit-duit dari setoran-setoran pajak. Ini mau diapain kan begitu. Jangan duit-duit setoran pajak dikorupsi. Ini namanya berdebah namanya. Ini pajak lagi rame lagi kan ada yang korupsi lagi. Kemudian peran stabilisasi. Pemerintah berperan sebagai stabilisator, ya. Jadi mereka bertugas untuk menstabilkan ekonomi, ya, untuk menjamin stabilitas makro dalam rangka keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi sebenarnya fungsi stabilisasi itu ada di pemerintah pusat sebetulnya. Jadi kayak mengatur kebijakan moneter untuk inflasi dan segala macam itu di ranah kebijakan pusat. Pemerintah daerah mensupport itu, termasuk keamanan negara itu kan sebenarnya di ini oleh pemerintah pusat ya, penegakan hukum, bagaimana mengendalikan inflasi, bagaimana untuk mengurangi angka pengangguran. Ini kan memang ada fungsi stabilisasi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas dan segala macam. Nah, kemudian berikutnya alasan diperlukannya kebijakan publik. Jadi kenapa sih kemudian kita butuh untuk kebijakan publik? Satu, karena kalau saya pribadi sebetulnya memang melaksanakan perfect market competition agak-agak susah sebetulnya. Mungkin ada yang mengatakan bisa. Tapi yang terjadi sebenarnya di dunia ini sebetulnya adalah imperfect competition. Jadi yang tidak sempurna. Jadi seperti oligopoli, monopoli gitu kan. Pemerintah hadir untuk mengurangi ketidakadilan dalam market. Misalkan dia memonopoli suatu perusahaan, memonopoli di suatu wilayah negara. Dia membatasi perusahaan lain untuk masuk misalkan. Ini kan kita bicara monopoli. Nah, negara hadir untuk apa? Ya negara hadir untuk bisa mengatur itu, jangan sampai aja monopoli terus gitu loh. Makanya malah monopoli dialihkan ke negara gitu kan. Untuk bisa, makanya praktek monopoli itu dijalankan oleh negara, tapi negara juga nggak bisa menjalankan itu. PLN ya kadang mati listrik, nggak jelas. PDAM ya kadang kurangan air, kemudian PAM itu ya kadang itu kurangan air, terus ya susah lah. Garuda rugi terus dan segala macam. Ini beberapa hal. Jadi ketika kita bicara monopoli, yang pemerintah mengatur itu agar tidak dimonopoli satu perusahaan, pemerintah ambil alih. Gitu. Terus ada unsur-unsur eksternalitas. Ingat, eksternalitas dulu di mata kuliah ekonomi publik adalah suatu dampak dari kegiatan dan lebih ke arah dampak negatif. Contoh eksternalitas itu ketika kita bicara pencemaran lingkungan, itu kan eksternalitas. Nah, negara kemudian mengatur itu, misalkan AMDAL dan segala macam itu harus punya AMDAL segala macam. Kemudian ini di Omnibus Law rame karena
dengar-dengarnya tidak ada AMDAL sebetulnya, ada AMDAL, cuma mungkin agak lebih melonggarkan ya. Nah, para pemerintah hadir untuk bisa mengurangi dampak dari eksternalitas. Itu peran pemerintah di situ. Jadi untuk mengurangi dampak dari eksternalitas itu adalah perannya dari pemerintah. Ngasih hukuman, punishment, ngasih pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang senangnya itu memberi pajak. Nah, itu peran pemerintah di situ. Kemudian ada kompetisi pasar bebas. Jadi globalisasi memerlukan regulator pemerintah biar tidak misalkan ya cengkraman dari kapitalisme global itu kan kita kayak apa ya jadi marketnya aja sebetulnya. Kalau kita bicara vaksin kan sebetulnya adalah itu kan yang menciptakan kan orang-orang dari apa ya, perusahaan-perusahaan besar dunia kan. Dan memang ada sisi bisnisnya di situ. Kita tidak mungkiri. Kita butuh vaksin, tapi di sisi lain memang ada perlombaan untuk menjual mana yang terbaik kan begitu. Itu kalau kita bicara belak-belakan aja sebetulnya. Jadi termasuk perusahaan-perusahaan besar, MNCs atau multinational corporation, yang itu mungkin dia punya cengkraman-cengkraman di negara-negara berkembang. Bisa semacam itu. Nah, kemudian kenapa kita butuh pejabat publik? Tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan beragam. Masyarakat tuh nggak ada habisnya untuk mengkritik pemerintah. Makanya pemerintah itu ya jangan apa ya, jangan takut untuk kritik. Malah bagus ada kritik itu berarti ada penyempurnaan kebijakan. Bisa disempurnakan kebijakan. Oh berarti ada yang salah di sini. Jangan kemudian yang mengkritik itu kemudian nggak menghina, hate speech, jangan dong. Tapi memang kadang mulut-mulutnya netizen Indonesia itu memang parah sekali itu ya. Jadi ada penelitian Microsoft bilang bahwa netizen Indonesia paling nggak sopan. Memang mulutnya pedes. Itu Indonesia. Pokoknya Indonesia itu pokoknya kalau urusan mulut netizen, wah luar biasa. Apa ya? Rusuhnya kalau orang rusuh gitu kan. Tapi juga ada yang mengkritik lewat media massa, kebanyakan yang bermasalah adalah ketika dia kritik di media sosial. Kalau sudah seperti itu ya berbahaya juga ya. Kamu ngeritik aja di koran gitu kan. Itu lebih aman. Sekarang bahkan ada polisi virtual. Jadi hati-hati dalam mengkritik. Nanti dianggap hate speech, ya iya. Padahal itu harusnya menjaga demokrasi. Kalau benar menghina boleh, oke itu ditangkap. Tapi kalau kritik yang memang didasarkan pada suatu fenomena, satu sebab akibat, ya tidak masalah disampaikan saja. Kemudian dibutuhkan tenaga ya, analisis, penasehat, analisis kebijakan dan segala macam. Jadi memang ketika ada masalah vaksin, masalah COVID-19, ya dikumpulkan orang-orang yang paham. Ini udah masalah nih. Oke, kita panggil para epidemiologis, orang-orang yang paham tentang wabah. Kita panggil, banyak kan orang-orang yang paham tentang wabah itu. Kita tanyakan, terus ahli-ahli farmasi tentang obat, terus vaksin dan segala macam, termasuk dari sisi ekonomi dan sosial, dampaknya apa. Itu kan based evidence begitu kan. Jadi memang betul-betul orang yang paham. Ini yang jadi masalah COVID tempat kita adalah awal-awal itu pemerintah tuh kayak denial itu kayak nyangkal, enggak lah COVID nggak akan ke sini, bahkan banyak yang berkelakar gitu kan. COVID nggak akan ke sini karena susah perizinannya, ke sini kan akhirnya. Jadi banyak yang berkelakar, akhirnya sampai juga COVID di sini. Jadi hati-hatilah dalam bicara. COVID susah ke sini karena susah perizinannya, wah ngawur itu. Dan akhirnya 1 juta lebih, 1,4 juta kasus. Kalau dari awal nggak denial, tidak meremehkan, saya yakin kita nggak akan separah ini. Tapi kita pede, bakal ngasih insentif pada influencer dan segala macam. Ya, itulah. Jadi kalau kita dari awal sudah bisa tidak denial, mungkin nggak akan separah ini.
termasuk perkembangan global, kompetisi global dan segala macam yang mungkin butuh untuk kita lakukan, butuhkan kebijakan yang strategis ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya silakan. Jika ada yang ditanyakan. Belum, Mbak. Mungkin nanti di akhir perkuliahan. Oke ya, kita lanjut. Tadi sampai mana? Ini ya, jadi tuntutan masyarakat itu semakin besar, semakin besar. Ya, kadang tuntutan masyarakat itu hadir dari janji-janji. Jadi kalian tuh kalau berjanji jadi anggota DPR, jadi anggota ini janji ditepati, ya janji ditepati. Oh iya nanti kalau menang saya akan bangun ini. Oh iya nanti kalau saya ya ditepati lah. Jadi kalau nggak ditepati ya dibiarkan aja gitu. Ya itu kan masyarakat juga punya penilaian kan begitu. Apalagi dengan adanya media sosial itu membuat masyarakat gampang sekali untuk menuntut. Salurannya ada. Dulu ketika zamannya Orde Baru, bagaimana cara kita menuntut? Atau Orde Lama? Kalau sekarang kan kamu cukup komen aja di IG-nya presiden aja udah tersampaikan, kadang itu dibaca sama tim presiden. Ya sekilas dibaca doang gitu kan. Oh masyarakat tuh tinggal katakanlah jalan rusak kan sekarang tinggal upload di IG, di tag aja kayak Pak Ganjar, wali kota Semarang itu ketika di tag dia langsung dilanjutkan ke siapa, misalkan ke dinas apa kan. Itu kan suatu bentuk respon. Makanya ketika termasuk semakin banyak sering direspon oleh government. Oh iya, responnya seperti ini langsung. Pak, ini banjir loh. Nah, cepat kan tim bergerak. Surut. Nah, kan begitu. Itu namanya respon pemimpin di era industri 4.0 itu gitu cepat. Sudah ada gampang katakanlah di suatu semua di wilayah suatu ini kadang semua ada CCTV. Ketika di lampu merah kan kita bisa mengontrol juga sebetulnya ada apa di situ. Ketika ada problem langsung kita turunkan tim. Apa gunanya teknologi kan begitu. Makanya diharapkan tuh kota-kota wilayah sekarang smart city gitu loh. Ada apa CCTV, ada semua kamera-kamera untuk mengontrol masyarakat. Itu di Bandung itu dulu ketika wali kotanya Ridwan Kamil itu dia punya kayak semacam monitor besar untuk melihat bagaimana aktivitas masyarakat. Ada gelandangan, ada apa istilahnya pengemis, ada PKL tangani cepat. Ada yang maling, ada yang kriminal cepat. Jadi smart city sekarang tuh harus smart city. Ya, kota itu pintar. Makanya kalau nggak update itu aduh parah ini. Pemimpin sekarang harus melek teknologi karena sekarang masyarakat diberikan benar-benar ekonomi digital, e-commerce dan segala macam. Wah, itu luar biasa. Keamanan data katakanlah kita sekarang terkoneksi dengan HP, internet. Bagaimana keamanan datanya? Setiap hari saya ditelepon oleh 021 telemarketing terus setiap hari, gila aja sekarang. Ini membuktikan bahwa apa ya, aman nggak sih data kita gitu loh. Banyak beberapa aset dijual ke e-commerce kadang kebobolan data kita, wah bahaya lagi. Jadi tuntutan masyarakat semakin besar. Anak-anak sekarang sudah semakin kritis, mahasiswa kritis, anak-anak pelajar kritis. Maka ya pemimpin ya harus memahami kekritisan itu. Tapi sekarang nggak ngefek kok. Pemimpin muda pun ternyata juga ada yang baperan juga ada banyak. Tidak semua generasi milenial itu punya sikap yang terbuka, open minded itu nggak semua. Bahkan beberapa boomers yang dianggap
itu nggak open minded pun sebenarnya mereka punya open minded gitu. Banyak yang masih muda-muda terus baper lapor positif itu banyak. Pemimpin muda, harusnya pemimpin muda itu lebih akomodatif, lebih open minded harusnya. Orang tidak gelut kan begitu. Nah, sekarang nilai apa sih yang berperan dalam mendasari kebijakan publik? Ini kita bicara value. Jadi seseorang dalam melakukan kebijakan publik itu ada nilai-nilai yang mendasari. Contoh political values. Jadi nilai-nilai politik. Dia akan memperjuangkan ideologi dari partai itu. Misalkan PDIP marhainisme, misalkan ya, lebih merakyat kata. Dia bikin kebijakan yang sesuai dengan paham politiknya. Kan banyak menteri-menteri PDIP bahkan presiden juga dari PDI. Nawacita lah, revolusi mental lah, apa itu political values masuk ke situ. Yang kemudian basisnya Islam katakanlah, partai yang basisnya Islam, dia bikin kebijakan yang berdasarkan political value-nya partai itu, misalkan menentang prostitusi, menentang miras, menentang trafficking, menentang video porno dan segala macam seperti itu. Pokoknya hal-hal berbau etik, berbau karakter lah, berbau agamis misalnya semacam itu. Ini kita bicara political values. Terus kemudian berikutnya ada organization values. Jadi nilai-nilai organisasi. Misalkan organisasi A nilainya adalah bekerja secara cepat dan tepat. Nah, kamu kalau masuk ke suatu dinas, kantor, itu pasti ada maklumat pelayanan. Dia pasti akan melakukan berbagai macam pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu namanya organization values. Ini Jawa Tengah, ojo ngapusi, ojo korupsi. Nah, itu misalnya itu organization values. Oke, kita jangan korupsi, jangan apa. Itu namanya organization values. Terus personal values, nilai personal di dalam diri. Dalam diri kalian itu ada personal values. Kamu tuh orangnya seperti apa? Itu kan mempengaruhi kebijakan. Kamu orangnya responsif. Atau kamu orangnya cuek. Ketika ada masalah, yaudah biasa. Udah biarin aja sih. Itu akan mendasari. Ketika kamu orangnya cuek, terus jadi pemimpin, kamu ya cuek-cuek aja gitu. Ya udah biarkan rakyat, biarkan miskin lah. Yang penting saya sebagai pemimpin bisa makan. Tapi kalau orang kamu responsif, cepat menangani, ya kamu itu akan mendasari kamu cepat. Jadi pemimpin ya cepat. Peka. Ada masalah langsung turun tangan. Tangani. Ada masalah apa? Tackle itu. Jangan jadi kemudian dibiarkan saja. Nah, itu personal values. Ini memang mendasari banget kok. Kamu yang dididik dari pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik kan begitu. Atau kamu tidak terbiasa dengan hal berbau korupsi dan segala macam, ya itu akan values berpengaruh banget. Ketika ada orang minta proyek ya kamu nggak mau. Keteguhan hati, ya. Contoh ini lagi rame wacana presiden 3 periode. Banyak partai pendukung Jokowi yang mendorong beliau maju 3 periode. Jokowi bilang nggak mau katanya. Katanya kalau ada orang yang meminta saya untuk maju 3 periode ada 2 atau 3 jenis. Satu orang yang memang ingin menjerumuskan, kedua orang yang ingin menjilat, yang ketiga saya lupa. Intinya yang buruk-buruk lah. Jokowi nggak mau 3 periode, cukup 2 periode. SBY juga 3 periode dan nggak lanjut. Nah, mudah-mudahan ini juga sama. Cukuplah 2 periode. Kita berikan kesempatan. Kita nggak usah kembali ke masa-masa Orde Baru itu. Dark Ages ya 32 tahun. Udah, kita butuh
kaderisasi, nanti mandek semua. Jadi termasuk beruntungnya kita nggak punya apa ya, kita nggak ada kudeta. Kalau di Myanmar itu kudeta militer. Ya masalahnya di tempat kita polisi TNI sudah sejahtera sih, jadi nggak niat kudeta itu ya nggak ada, sudah diberikan kesejahteraan oleh negara. Dan mau ngapain juga kan di negara demokrasi seperti ini kalau ada kudeta militer itu kan, atau yang ingin membentuk negara-negara Islam, negara-negara berbasis agama, pasti akan melakukan perlawanan karena sudah masalah personal values sudah beda-beda. Maka ketika kamu bilang bahwa oke, saya nggak akan lakuin itu, ya kamu akan teguh komitmen, nggak akan korupsi, udah. Toh namanya materi itu nggak ada habisnya. Kamu beli HP Samsung, terus beli iPhone, itu bukan puncak kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Nanti ada iPhone 15 beli lagi, jadi itu nggak akan ada habisnya materi itu. Ini yang apa ya? Kadang kan kalau orang menjabat itu ada harta tahta wanita ya, jadi itu juga jadi ada harta, menyebutkan harta, selingkuh lah segala macam. Ya itu fenomena di negara kita banyak hal kayak gitu. Terus policy values, jadi masing-masing negara itu punya kebijakan, ya nilai-nilai kebijakan. Nilai kebijakannya katakanlah nilai kebijakan yang baik, yang berguna bagi masyarakat, itu juga salah satu policy values. Terus ada ideological values, nilai ideologi. Ketika kamu ideologinya adalah kapitalis, ya kebijakan yang akan diambil kapitalis semua. Ketika kamu ideologinya adalah sosialis, ya kebijakan yang kamu ambil sosialis semua. Jadi basisnya ideologinya apa gitu. Ketika negara mengatakan bahwa saya Korea Utara, oke, saya sosialis, ya udah dia seluruh kebijakannya akan mengadopsi semua bermuara ke sosialis. Dia menutup akses orang, dia cover, dia nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Ya itu bagian dari ideological values. Menghambat inovasi bagi negara-negara yang Korea Utara menghambat inovasi, ya itu bagian dari ideological values-nya mereka. Tapi bagi yang kapitalis, yaitu ideological values-nya ya berarti ya kita mau meningkatkan apa inovasi. Maka kayak Amerika itu nggak heran dia sudah menciptakan mobil listrik. Wong kita itu masih ribut-ribut tahun 60, masih ribut-ribut di negara kita. Mereka sudah sampai ke bulan. Rusia, Uni Soviet dulu juga dengan Amerika perang terus. Perang dingin, ada perang ideologi, perang pameran teknologi, kan begitu. Jadi, dan Indonesia itu ideologi values-nya apa, kan begitu. Dia apakah demokrasi Pancasila, atau ke liberal, atau ke sosialis, kan begitu. Atau ke negara, nanti mungkin ada yang ingin mengganti ideologi dengan misalnya negara Islam, atau negara agama lain. Itu nanti pengaruhnya ke ideologi program-programnya. Ketika kamu bicara ideological values, ya sosialisme katakanlah jam malam misalkan, terus dibatasi, tapi ya ada pemenuhan kebutuhan, komando, jadi semua nurut, nggak boleh rewel. Kalau kapitalis ya semua free market, jadi biarkan pasar itu bekerja sendiri gitu. Kita nggak perlu, kita pemerintah nonton aja. Nanti kalau mereka goncang ya baru kita kasih kebijakan. Ya Amerika kan gitu. Setelah tahun 2008 saat remortgage kan mereka mulai besar intervensinya terhadap perekonomian. Sebelumnya udah biarin aja. Tapi ketika collapse ya mereka akan mengatur. Jadi dikembalikan ideological values-nya mereka. Bisa jadi dulu ketika tahun demokrasi parlementer 50 sampai 57 kita lebih ke arah demokrasi liberal. Terus 57 sampai 65 kita lebih ke arah demokrasi yang ke arah sosialisme. Walaupun nggak pure sosialisme ya memang, tapi memang kita lebih dekat kepada Cina, Uni Soviet. Kembali setelah itu ketika Orde Lama runtuh, Orde Baru muncul lebih dekat kepada kapitalisme barat dengan paham neoliberalismenya.
kebijakan semuanya ya neoliberalisme semua. Jadi ini memang akan berpengaruh. Makanya ketika kamu ingin memilih suatu calon, lihatlah background-nya. Dia ideological values-nya apa? Ini nanti akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Ketika Ma'ruf Amin dia dari MUI, dari NU, ya akan menentang miras pastilah. Ketika orang itu tidak berlatar belakang bukan agamis, ya dia akan ya udah kita lakukan itu aja, kebijakan yang tidak ada korelasinya dengan agama. Jadi itu makanya dicek ya setiap kamu milih siapa, dicek ideological values-nya. Itu akan berpengaruh banget terhadap keputusan yang diambil. Walaupun mungkin orang sekitarnya bilang jangan-jangan dia punya apa ya? Namanya orang itu kalau sudah terdoktrin, yuk maju terus gitu loh. Nggak akan goyah. Nggak akan merubah ideologinya. Ideologi itu sudah sangat masuk ke dalam jiwa raganya. Fidel Castro, Che Guevara, itu sudah. Che Guevara dulu itu juga seorang menteri loh. Seorang penggiat revolusi itu juga values-nya di sini dia udah sebagai revolusioner, ya udah dia bergerak secara revolusi. Tidak akan kemudian belok geser ke sini, belok geser ke sini. Dalam kehidupan pasti akan mengalami itu. Nah, kemudian ada tipologi kebijakan publik, ya. Jadi jenis-jenis kebijakan publik, kategorinya, ya. Yang pertama adalah substantive policies, kategorisasi kebijakan dari sisi substansi kebijakan. Misalkan kebijakan yang fokusnya mengenai buruh, kemiskinan, luar negeri itu namanya kebijakan substantif. Terus kebijakan institusional, jadi kategorisasi dari sudut pembuat kebijakan, seperti kebijakan eksekutif, kemudian dari legislatif, dan dari yudikatif. Terus time period, kategorisasi dari sudut waktu dibuatnya kebijakan. Jadi kebijakan diambil pada Orde Baru atau diambil pada Orde Lama, itu namanya time period, berdasarkan waktunya. Ini lembaganya, eksekutif, presiden, kementerian, ya, gubernur, wali kota, sampai bawah-bawah itu. RT, RW itu eksekutif. Legislatif DPR, DPRD, DPD, ya, itu yudikatif, MA, MK, judicial. Nah. Terus tipologi kebijakan selanjutnya seperti procedural policies, jadi kebijakan yang untuk mengatur prosedur, ya, prosedur. Terus promotional policies, terus regulatory itu untuk mengatur regulator, aturan-aturan untuk mengatur, misalkan upah minimum diatur, itu kebijakan regulatory. Gaji PNS, regulatory. Pensiun, regulatory. Ngatur-ngatur investasi, regulatory policies. Distributive policies, alokasi, kita membangun infrastruktur segala macam untuk mendistribusikan. Ya, biar tidak timpang antara satu wilayah dengan wilayah lain, itu agar tidak timpang, kita pakainya distributive policies. Negara kita kan negara luas ya. Kalau negara kita dan penduduknya kan banyak, terus 70 juta. Ya, akhirnya ya kita karena aset-aset itu tidak dikuasai sedikit orang, ya kita harus mendistribusikan kekayaan biar pada sejahtera. Kita inginnya 2045 itu jadi negara maju. Kita nggak tahu depan apa kita benar-benar jadi negara maju atau jadi tidak negara maju, ya kita lihat nanti, kita nggak tahu depan. Terus distributive policies itu ya kebijakan redistributif, seperti tadi pasal pajak, kita mendistribusikan progressive tax, contoh pajak digital, kebanyakan yang mengakses konten Netflix, YouTube, Disney Plus, live streaming itu kan mungkin yang menengah ke atas. Tapi kan sebetulnya yang menengah ke bawah pun juga banyak yang nonton Netflix kan melalui
banyak yang jualan-jualan Netflix yang sharing, password sharing, itu Netflix mulai akan mengecek tuh password sharing gitu yang dijual murah-murah. Itu kebijakan. Dan narik pajak 10%, misalkan ke digital. Ya kita tarik yuk 10%. Itu kan karena ternyata waktu untuk nonton film itu kan banyak banget. Saya kalau pas weekend tuh bisa 3 episode lah kadang pas weekend. 3 episode bisa hampir 2 jam lebih untuk nonton serial aja di Netflix atau di Disney Plus atau di Amazon Prime Videos. Ya itu lebih baik daripada kita ke bioskop kan. Nah, karena tahu pemerintah itu orang-orang sekarang banyak di rumah, konsumsi PDB kontribusi jaringan komunikasi dan segala macam informasi itu meningkat pesat banget. Karena kuota internet, apalagi sekarang pasang wifi dan segala macam, udah. Jadi sekarang semuanya pindah ke rumah, kok ke home. Nah, bagaimana agar tidak kehilangan pendapatan negara, tapi kamu tuh nggak perlu capek-capek keluar rumah gitu kan? Negara kan narik pajak ke YouTube, Netflix, Spotify, Zoom, itu besar nilainya, cukup besar, lumayan lah. Di sisi lain kan negara ngurangin insentif pajak kan, ngurangin tarif pajak dari UMKM kita kurangi, PPN kita kurangi. Nah, harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Ya kalian itu yang nonton Netflix itu. Termasuk yang sekarang itu kebijakan 0% mobil. Ini bagaimana nih? Apakah mampu untuk membuat orang jadi Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan itu pasti akan melihat banyak aspek. Jadi mempertimbangkan banyak aspek. Ketika pemerintahan hari ini mampu nggak sih masa bayar kan begitu. Jadi ya kita lihat nantilah ke depan bagaimana. Itu ya beberapa tipe-tipe kebijakan publik. Oke, selesai. Jika ada, saya maksimal kalau Zoom 1 jam lah. Jadi karena aturan rektor itu 40 menit kan maksimal untuk Zoom. Tapi ya karena ini 3 SKS ya 1 jam lebih dikit kali. Silakan jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Jika tidak ada ya kita akhiri. Saya Siapa? izin bertanya. Siapa? Gita, Pak. Gita, ya silakan. Gita. Dari UNSUD atau UNES? Dari UNSUD, Pak. Ya silakan Mbak Gita. Kan tadi disebutkan oleh Bapak bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia sendiri itu adanya kepentingan konflik interest ya Pak. Itu ada kepentingan politik di dalamnya. Betul. Terus kita lihat juga banyak kebijakan yang dibuat juga tidak tepat sasaran ya Pak. Ya. Nah, terus di sisi lain itu menurut pengamatan saya, bahkan dalam aktivitas sehari-hari, manusia itu juga selalu melibatkan dengan kepentingan gitu, Pak, dalam aktivitasnya sehari-hari. Oke. Nah, pertanyaan saya di sini dari 3 poin yang tadi saya sebutkan, apakah Indonesia sendiri itu masih punya peluang untuk menerapkan konsep good governance ya, Pak? Ya. Ya, sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih kita dari UNSUD. Good governance bisa. Jadi dulu itu kan ada jargon good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, yang itu kemudian itu kan sebetulnya bagian dari ini good governance itu organizational values sebetulnya. Nilai-nilai suatu organisasi. Jadi dikelola betul yang baik dan segala macam. Bisa sebetulnya, tetapi itu tergantung dari orang-orang atau pelaku kebijakannya. Artinya apa? Dari masing-masing ini juga ada konflik. Ini ya. Kamu sebetulnya secara organisasi bagus, ada tata kelola, tapi secara personal values, kamu tuh orangnya biye gitu, tidak
ya misalkan kurang bertanggung jawab misalkan semacam itu. Ini ada konflik interest kan di situ. Nilai organisasi bagus, tata kelola, tapi dari diri kamu sendiri kamu nggak mau berubah katakanlah susah. Jadi bisa diterapkan kalau kita kemudian sepakat bahwa itu harus benar-benar dilakukan sebagai suatu implementasi aja di suatu organisasi. Dan tujuannya tata kelola governance itu kan untuk kepuasan pelayanan masyarakat. Banyak kan masyarakat yang mengeluh kan. Perizinannya lama lah, ini kantor buka apa enggak ada orang lah, kosong. Nah, ini kan bagian dari respon atau kritik dari masyarakat tata kelola yang baik, termasuk budaya korupsi dan segala macam. Sekarang begini, organisasi-organisasinya bagus, tapi di dalam kantornya itu semuanya pada korupsi, ya susah. Satu, wah repot. Makanya saya sepakat, tapi ini sebenarnya saya kira sudah punya usaha lah untuk menuju ke organization values, bayar tilang, pakainya rekening, itu sudah perbaikan yang sangat bagus. Ya, terus sekarang tuh nggak ada calo. Dulu tuh waktu ngurus paspor misalnya, itu ada calo. Sekarang udah nggak boleh. Ngurus apa ada calo. Sekarang Indonesia itu namanya calo subur banget. Dan itu bermain juga sama yang di kantornya itu bermain gitu kan, dapat tambahan biaya dan segala macam. Nah kalau sudah nggak ada calo, berarti sudah tata kelola sudah baik dong. Perizinan nggak dipersulit, itu kan sebuah dari implementasi dari good governance. Nah, itu PR besarnya memang itu. Maka harusnya ya dalam merekrut PNS, ASN itu betul-betul dicek betul psikologis. Ya ada tes psikologis, tapi juga tidak begitu di training lah. Jadi dikasih pelatihan terus. Sebenarnya sudah banyak kok pelatihan anti korupsi, anti ini, tapi namanya personal values-nya udah bobrok ya susah. Contoh Kementerian Keuangan itu setelah Gayus Tambunan itu kena kasus pajak, itu Menteri Keuangan merubah sistem penggajian di Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak itu salah satu kantor yang gajinya tunjangannya tertinggi di seluruh ASN. Udah, kamu turah-turah lah. Tapi kok masih ada yang korupsi? Ya, pemerintah sudah ingin merubah itu. Tapi ya gimana lagi? Personal values-nya udah seperti itu. Ya kita hukum aja lah, biar jerah yang lain. Nah, itu ya Mbak Gita. Jadi sebenarnya ada usaha, tapi ya kembali lagi ke personal values-nya. Makanya milih-milih pemimpin itu kita harus juga memahami dia tabiatnya gimana, perilakunya gimana dan segala macam. Gitu ya. Oke, lagi pertanyaan Mbak Gita sekarang. Oh ya, Zaki silakan Zak dari UNES ya. Oke, terima kasih Pak Yusi. Izin bertanya Pak. Ya. Menanggapi tadi yang ditanyakan Mbak Gita terkait good governance sendiri. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya prinsip kalau menurut Pak Yasin ya Pak, ataupun ya intinya prinsip dari good governance sendiri itu yang baik itu seperti apa? Karena kan tadi kalau saya baca itu yang ditanyakan Mbak Gita itu adanya kepentingan. Nah, apakah mungkin Indonesia itu masih bisa menerapkan good governance? Nah, pertanyaan saya itu prinsip utama itu seperti apa sih Pak sebenarnya terkait prinsip good governance sendiri? Nah, apakah orang-orang yang menerapkan prinsip good governance sendiri perlukah memahami terutama tentang pemahaman politik, pemahaman sejarah ataupun pemahaman sosiologi? Karena yang tadi disampaikan Pak Yusi terkait nilai yang mendasari pengambilan kebijakan terutama kebijakan publik itu kan adanya political value, ideologi value ataupun yang lainnya, yang bagaimanapun sejarah perjalanannya pun kan juga Indonesia dari awal kerajaan dan lain-lain juga pasti ada sangkut pautnya banyak dengan politik. Nah, itu Pak pertanyaannya, perlu nggak pemahaman terkait tentang politik, tentang sejarah, tentang sosiologi terhadap
ada korelasinya nggak gitu loh Pak terkait prinsip yang baik pada good governance, karena ada yang sering kayak berbicara misal politik itu kotor gitu, terus politik nggak cocok di pemilihan, politik itu nggak cocok di good governance dan lain. Padahal yang mendasari terutama dalam ekonomi, saya kalau nggak salah di bukunya Pak Budiono pun juga bilang bahwa politik dan ekonomi itu seperti dua mata sisi uang kan gitu Pak. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu untuk kebijakan ekonomi, maksudnya kalau di Indonesia kan sekarang penerapan dalam perekonomian kan menggunakan ini ya Pak, RPJP yang dimulai tahun 2005 dan itu berlaku 20 tahun ya, perubahan dari GPH. Nah, dalam RPJP ini kan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi tentunya untuk mencapai tujuan Indonesia yang dituang dalam RPJP. Nah, ketika ada perubahan pemimpin, pastikan memiliki prinsip yang berbeda yang tadi juga dijelaskan Pak Yosi, entah mulai dari political value, ideology value, ataupun personal value. Nah, itu kan juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik yang diambil. Nah, berarti kan bisa jadi mungkin kalau kita lihat kebijakan publik dari Presiden Jokowi dengan SBY itu kan banyak yang berbeda, terutama dalam ekonomi. Entah itu misal kalau ingat tentang lumbung padi, dulu wacana dari Orde Baru ditingkatkan sekarang. Nah, berarti itu apakah ada kemungkinan cita-cita yang dalam RPJP itu tercapai, terutama dalam ekonomi itu Pak, ketika selalu ada pergantian pemimpin dan selalu ada perubahan ideologi value gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, great ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Zaki dari UNES. Jadi sebetulnya konsep dasar good governance itu kan ada dari kata good. Good itu kan baik ya. Good governance itu kan tata kelola, seni memerintah sebetulnya, seni, art of governing gitu kan. Nah, sebetulnya kan yang diinginkan dari good governance kan sebetulnya pemerintah yang bersih, yang baik, berwibawa, mengayomi masyarakat, kan begitu. Idealnya kan begitu. Maka kan kemudian karena banyak yang atau beberapa yang mengatakan pemerintah kita belum ideal, kan mereka mencoba untuk merubah tatanan negara ini kan begitu. Negara Islam lah, gerakan-gerakan kiri, gerakan kanan, dan segala macam. Ini merubah suatu tatanan. Karena mungkin merasa bahwa ternyata good governance itu tidak bisa tercapai dengan baik. Gitu. Contohnya ketika Orde Baru itu, yang paling sebetulnya Orde Baru itu ya kalau saya bilang pencapaian ekonomi ya lumayan sebetulnya. Cuma kan Orde Baru itu tidak bagus dalam demokrasi, kan begitu. Terus KKN-nya luar biasa Orde Baru itu. Kolusi korupsi nepotismenya luar biasa. Masing-masing pemerintah punya pencapaian sendiri ya. Terus politik lah ini jadi tadi saya bilang kalau kamu ingin mengatur kebijakan publik, syaratnya kamu berkuasa kan begitu. Berkuasa jalannya lewat apa? Jalur politik kan, pemilu. Kita kan tidak memakai jalur kayak kerajaan. Tidak. Kita bukan monarki. Kayak Inggris kemudian kamu cucunya Elizabeth terus kamu bisa jadi raja gitu misalkan. Kita kan melawannya lewat jalur politik. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin lewat jalur politik, high political cost-nya kita, biaya politik kita besar. Itu yang jadi problem. Buat jadi DPR, buat jadi presiden itu butuh modal. Mahar politik itu ada, dan angkanya nggak sedikit. Yang itu kadang menciderai tata kelola good governance tempat kita. Kita udah mau niatnya baik, tapi karena ada modal politik harus dikembalikan. Kamu tahu Gubernur Sulawesi Selatan, namanya siapa? Nurdin Abdullah kan? Dia itu profesor loh di Fakultas Pertanian di Unsud, orang pintar dia. Udahlah, personal values-nya kita nggak usah personal values-nya kita nggak usah meragukan lah integritasnya. Bahkan dia mendapat gelar sebagai
Bung Hatta Award untuk anti korupsi dan segala macam. Nyatanya apa sekarang? Korupsi kan? Artinya apa? Secara personal value bagus, tapi secara political values dia terhimpit tadi tekanan-tekanan kepentingan. Yang dia orangnya baik jadi busuk kan begitu. Ini loh Pak, jenengan punya habis kampanye 200 miliar misalkan ya. Ini bisa ngembaliin enggak uang sebesar itu? Bisa setor enggak partai atau kemana yang mendukung dia? Kan pasti ada kayak gitu. Mau nggak mau kan akhirnya udah korupsi. Akhirnya menciderai tata kelola pemerintahan yang baik kan. Makanya sistem politik kita sebenarnya sangat mahal. Udah pemilunya mahal, maharnya mahal, akibatnya mahal juga. Kamu susah lah ingin kamu tanpa dukungan, kecuali kamu anaknya DPR, nyalon DPR itu mungkin dia bisa secara uang. Artis nyalon, tapi kalau yang orang-orang biasa maju ya susah. Orang punya idealisme bagus, tarung di politik itu ya dia akan hilang kalau nggak ikut sama. Ini memang politik kadang busuknya di situ. Karena sistem politik kita memang sangat-sangat mahal. Kamu masuk ke dunia politik itu butuh kendaraan, butuh duit. Itu yang menjadi masalah. Dan nggak cukup 2 periode. Kalau bisa lebih. Kalau nggak 2 periode ya dilanjutkan oleh anaknya, oleh istrinya, sepupunya, terus membentuk monarki kerajaan di daerah. Itu monarki juga kan. Raja-raja kecil di daerah itu bentuk dari menciderai tata kelola yang baik. Di tempat saya itu di Brebes itu dikuasai oleh grup Didi Jaya. Grup salah satu. Nanti karena mereka memang punya uang. Yang lainnya nggak punya uang, pusing juga ya. Di Tegal juga sama grup tertentu. Di beberapa daerah juga grup tertentu. Ini ya memang mahal politik kita. Jadi ini yang mendasari akhirnya ya kita nggak bisa mencapai tata kelola yang baik. Nah, kalau ada bupati, wali kota, dia kemudian punya nilai-nilai kayak gitu, terus agak berseberangan dengan nilai partai, kemungkinan dia nggak akan dicalonin lagi. Dia nggak menguntungkan kok dari si partai. Saya betul-betul kaget ketika Nurdin Abdullah kena OTT KPK, Gubernur Sulawesi Selatan. Sebagai Bupati Bantaeng dulu, dia bupati dulu, dia juga sama-sama teman akademisi ya, sama-sama dosen gitu kan. Salut jadi gubernur, tapi ternyata ya nggak bisa menangkal godaan gitu kan. Aduh kasihan juga. Terus tadi masalah jangka panjang ya, jadi kita punya RPJP, kita punya RPJM jangka menengah dan jangka panjang, RPJP ya. Cuma masalahnya memang ketika itu dibuat tahun 2025, 20 tahun mendatang, itu ya ketika dirasakan bahwa RPJP itu tidak berbeda tujuan dengan tokoh yang baru, pemerintahan yang baru, itu tentunya jadi dievaluasi kan akhirnya. Termasuk RPJP sebetulnya mungkin tidak merespon dinamisme pada saat ini. Bisa juga kan. Masalah di tahun 2005 mungkin beda lagi dengan masa tahun 2021. Bisa jadi kemudian ada perubahan dan segala macam. Tapi memang kita perlu membuat visi jangka panjang. UNAS juga punya visi 40 tahun. Entah nanti tercapai atau tidak, ya tergantung nanti pemimpin pada saat itu, kan begitu. Tapi yang penting kita punya visi jangka panjang. Visinya apa? Tapi saya yakin tetap dipakai kok, walaupun nggak semua. Misalkan kita ingin mencapai masa keemasan di tahun 2045. Caranya apa? Saya yakin di BCP 2005 ada tentang teknologi yang kemudian sangat masif dilakukan di tahun ini. E-commerce lah, itu mungkin bahasa dulu bukan e-commerce tapi apa gitu ya. Teknologi digital atau ekonomi digital itu sekarang marak startup, unicorn, dekakron dan segala macam. Artinya tetap bisa dipakai walaupun memang itu harus menyesuaikan dinamisnya kondisi saat ini. Ada apa di tahun ini? Nah, kemudian kita revisi lagi di 20 tahun atau 20 tahun ke depan. Kita bisa memprediksi, ke depan banyak lapangan pekerjaan sudah diganti oleh robot. Kita harus ngapain nih?
Kan begitu. Teller-teller bank itu lama-lama kalau itu semua orang sudah memanfaatkan teknologi dari rumah, itu udah kelar itu banyak pengangguran. CS cukup lewat virtual saja mungkin secara tatap muka virtual di masa depan hilang. Jadi beberapa. Jadi apa profesi yang hilang di tahun-tahun misalnya seperti itu? Penggantian robot. Tapi mudah-mudahan kita punya tentang lingkungan ya. Lingkungan kita sudah sangat rusak. Mudah-mudahan jangka panjang kita punya ide untuk bagaimana lingkungan itu ke depan. Apakah pakai mobil listrik kayak, energi terbarukan kayak. Fosil itu lama-lama juga akan habis kan, energi sisa fosil itu. Jadi saya kira itu masih bisa dipakai. Cuma ya menyesuaikan kondisi pada saat ini ada perubahan apa yang sangat besar. Yang itu kemudian jadi dasar untuk bagaimana membuat kebijakan untuk 25 tahun ke depan. Setiap pemimpin harus punya visi jangka panjang. Nggak hanya sekarang tok. Walaupun mungkin dia nggak bisa sampai 25 tahun memimpin, pasti 10 tahun. Entah dimanapun. Begitu. Itu jawaban saya, Zaki. Thank you. Terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup ya. Ini sudah 4:30, sudah 1 jam lebih. Jadi biar kuota kalian tidak boros. Ini sudah saya rekam. Ini nanti